Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa Prodi RKS ya, RKS semester 2 kelas B, kelas malam ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, terjadi perbedaan metode pembelajaran antara kelas A dan kelas B ya karena memang atas dasar kewajiban ya, kewajiban tetap saya harus mengajar ya, meskipun memang saya baru sampai rumah itu sekitaran jam setengah 8 tadi. Ya, jadi kami dari PIAYU itu sekitaran hampir jam setengah 7 malam setelah melakukan pengukuran PPL di Tanjung Piayu ya, mobilisasi sekitaran kurang lebih 1 jam ya, 1 jam 3 sampai jam 7, sehingga di kelas A itu kita laksanakan secara asinkron dan yang kelas B memang saya usahakan untuk tetap dilaksanakan secara sinkron ya. Mungkin ketika saya lihat di sini jumlah mahasiswanya 23, saya kira sudah hampir seluruhnya hadir ya, dan terima kasih, dan sekali lagi saya mohon maaf karena terjadi perbedaan metode pengajaran ya, baik itu yang di kelas A atau kelas B. Nah, di hari ini sebenarnya ada beberapa agenda rekan-rekan yang akan kita bahas ya. Seharusnya pembahasan tugas, cuma saya perlu cek cek dulu ya. Nah, perlu cek dulu di learning itu untuk kelas A dan B malam itu ya pengumpulan tugasnya masih ada ya, dan sementara sudah baru tujuh 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 saja yang 7 orang saja yang sudah mengumpulkan tugas ya. Berarti apa? Berarti masih ada waktu deadline yang cukup panjang. Kayaknya saya terlalu lama ya memberikan apa durasi untuk pengumpulan tugas, tapi di sini saya mengajarkan atas dasar karena materi pohon itu saya jabarkan selama 2 minggu, sehingga nanti untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Jadi materi minggu ini seharusnya kita mengevaluasi tugas, tapi karena minggu yang lalu kita fokusnya ke pohon, ya, materi pohon dulu, maka untuk minggu ini kita masuk ke materi pohon berikutnya, yaitu pohon berakar. Ya, jadi saya izin untuk share screen di sini materi kelanjutan materinya, kelihatan ya teman-teman ya, berkaitan dengan pohon berakar. Ya, kemudian nanti untuk tugasnya silakan teman-teman dikerjakan secara mandiri ya di rumah masing-masing. Oke, sebelumnya kita mempelajari pohon ya, kemudian di materi minggu ini kita masuk ke materi atau pembahasan tentang pohon berakar. Ya. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi gerah berarah dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Jadi teman-teman bisa melihat pada ilustrasi yang ada di depan rekan-rekan di sini. Sebelah kiri ini adalah pohon berakar. Jadi pohon berakar itu pohon ya seperti akar serabut lah, akar serabut dalam tumbuhan. Jadi mulai dari batang tunggal, kalau misalnya kita lihat pohon ya, pohon yang akarnya bukan akar tunggang ya, tapi akar yang majemuk ya. Jadi di situ dia memiliki beberapa cabang di bawahnya. Ya, dari ini misalnya dari simpul A, maka dia memiliki akar ke B, C, dan D ya. Kemudian dari B dan D itu memiliki cabang lagi, akar lagi, yaitu ke E, F, itu anak dari B, dan G itu anak dari D. Kemudian anak dari E itu ada 3 cabang lagi, H, I, J, dan masing-masing itu diberikan arah panah ya. Ya, makanya untuk pohon berakar ini lebih akan lebih mudah dipahami ketika kita memperhatikan bahwa arah cabangnya ini memiliki panah. Namun, sebagai konvensi, arah panah pada sisi dapat dibuang. Jadi, gambar A ini bisa kita ilustrasikan pada gambar B. Syaratnya adalah bahwa kita jelas induknya mana, kemudian anaknya mana. Jadi, dia saling berhubungan. Ya. Jadi, yang kiri dan kanan itu sama ya. Perbedaannya adalah di arah panahnya. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa perbedaan. Yang sebelah kiri ini adalah pohon, dan yang kanan adalah 2 buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan 2 simpul berbeda sebagai akar. Ya, jadi kalau di sini yang kiri ini adalah pohon. Jadi ada pohon berakar. Kalau pohon itu belum tentu berakar, tapi kalau pohon berakar itu pasti pohon.
Jadi kalau di sini dia pohon karena apa? Karena dia tidak selalu memiliki cabang atau anak pada mulai dari orang tuanya sampai dengan cucunya itu ya. Kalau pohon berakar berarti misalnya dari orang tua, kemudian dia memiliki anak, ya, kemudian dia memiliki cucu dan memiliki buyut gitu ya. Dan di sini ada pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar ya. Jadi misalnya ini ada dua simpul ya. Yang pertama simpul B dan simpul A masing-masing memiliki anak A, C, D. Kemudian yang simpul A memiliki anak D dan F. Dan anak di D itu memiliki anak lagi E, G, H. Ya, kemudian anak di D yang sebelah kanan itu memiliki G, anak G, H, B. Dan masing-masing memiliki subanakan yang berbeda juga. Jadi ini yang membedakan antara pohon dan pohon berakar. Nah, kita harus memahami terminologi pada pohon berakar. Anak atau child atau children dan orang tua atau parent, ya, di mana bisa kita lihat B, C, dan D adalah anak-anak dari simpul A. Jadi B, C, D ini adalah anak-anak dari simpul A. Atau kita bisa lihat bahwa A adalah orang tua dari anak-anak itu. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat pohon silsilah, itu adalah salah satu implementasi praktis dari pohon berakar itu ya. Silsilah keluarga itu ya. Sedangkan lintasan atau pet, ya, kita lihat lintasan dari A ke J, ya, berarti A ke J adalah A, kemudian A ini memiliki akar, salah satu akarnya adalah B. Kemudian B ini juga memiliki akar lagi, memiliki anak lagi yaitu E dan F. Dia mengarah ke E, kemudian menuju ke anaknya lagi ada tiga anak H, I, J. Dia menuju ke J. Jadi dari A ke J itu dia melintasi dari A ke B, B ke E, ya, kemudian ke E ke J. Jadi panjang lintasan dari A ke J adalah tiga, yaitu A ke B ke E dan E ke J. Kemudian ada istilah saudara kandung atau sibling, ya. Di sini F adalah saudara kandung dari C. Sorry, saudara kandung dari E. Tetapi G bukan saudara kandung dari E, ya. Jadi G ini bukan saudara kandung dari E. Karena orang tua mereka berbeda, ya. E dan F orang tuanya adalah B, sedangkan B itu orang tuanya adalah D, ya. Kemudian ada pupa pohon atau subtree ya. Kemudian terminologi pada pohon berakar berikutnya adalah derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Ya, jadi misalnya kalau misalnya di sini E, berarti anaknya tiga yaitu H, I, J. Sedangkan daun, ya, daun atau leaf adalah simpul yang sederajat nol atau tidak mempunyai anak, ya, atau disebut daun. Ya, jadi F ataupun C ini merupakan daun karena dia tidak mempunyai anak. Begitu juga seperti H, I, J, dan LM itu juga merupakan daun. Sedangkan simpul dalam atau internal nodes adalah simpul yang mempunyai anak yang disebut simpul dalam. Sedangkan aras atau level itu bisa kita sebut sebagai tingkat. Kemudian tinggi, height atau kedalaman atau depth, aras maksimum dari suatu pohon tersebut, tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Ya, jadi pohon di atas mempunyai tinggi 4 ya, satu, 2, 3, 4. Pengertian berikutnya, kita akan membahas tentang pohon berakar terurut ya. Jadi pohon berakar yang urutan anaknya penting disebut pohon terurut atau ordered tree. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada dua buah pohon terurut yang berbeda, yaitu A dan B. Ya, di sini kalau kita lihat secara grafik itu berbeda. Ya, makanya di sini adalah dua pohon terurut yang berbeda meskipun arah urutan dari mulai parent parent yang pertama sampai dengan anak yang terakhir itu melintasi nomor simpul yang sama. Misalnya di sini di gambar A ini 1, 2, 5 dan 10, simpul B itu juga sama 1, 2, 5 dan 10, tapi pohon berakar
sorry, pohon terurutnya berbeda, ya. Di sini kita lihat meskipun sama-sama, ya, urutannya di sini tiga ini adalah merupakan daun, ya. Kemudian apa namanya 6, 7, 8, 9 itu juga merupakan daun, tapi dia berbeda. Kalau yang di sebelah A ini pohon terurutnya adalah di sebelah kiri sampai ke anak yang terakhir, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah di sebelah kanan. Dan urutannya juga berbeda, ya. Kalau yang di sini simpul 10 adalah anak pertama anak pertama dari simpul 5, yang mana 5 ini adalah anak pertama dari simpul 2, yang mana simpul 2 ini adalah anak pertama dari simpul 1. Sedangkan kalau di gambar nomor B, ini adalah 10 ini adalah anak kedua dari anak pertama dari simpul 5 dan ini merupakan anak kedua dari simpul 2 dan merupakan anak ketiga dari simpul 1. Nah, ini urutannya kan berbeda. Makanya ini disebut bahwa A dan B itu adalah dua pohon terurut yang berbeda. Kemudian ada istilah pohon Henry, ya. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon Henry. Pohon energi dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Ya, jadi di sini ada struktur direktori ASIC di dalam sistem operasi Windows, ya. Misalnya ini ada direktori C. Jadi di direktori C itu di dalamnya ada tiga subdirektori, ada My Documents, ada Program Files, dan Windows. Di My Documents ini dia dia ada beberapa subfolder lagi, ada My Pictures, ada My Music, dan ada file proposal .doc, ya. Sedangkan di program files itu juga memiliki subfolder lagi, ada Borland, ada Norton Utilities, dan Webhouse, dan serta WinZip. Sedangkan untuk folder Windows itu memiliki subfolder lagi yang namanya cookies. Nah, di subfolder My Pictures itu ada dua file, ya, ada beta itb.jpg dan ibu.bmp. Ya, ini ya disebut sebagai salah satu contoh pohon energi, ya. Jadi pohon berakar yang setiap simpul cabangnya, ya, simpul cabangnya memiliki paling banyak N buah anak, ya. Dan pohon enari dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Kemudian ada istilah lagi, yaitu pohon biner atau binary tree. Ya, binary tree. Pohon enari dengan jumlah N sama dengan 2. Pohon yang banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak dua buah anak. Ya, jadi misalnya di sini ada parent A memiliki dua buah anak yaitu B dan C. Antara anak kiri atau left child dan anak kanan right child itu dibedakan. Pohon biner atau binary tree merupakan pohon terurut karena perbedaan urutan anak. Cuma kalau misalnya kita ilustrasikan ada dua buah pohon binary yang berbeda meskipun urutannya sama dengan bentuk arah, ya, bentuk dari pad yang berbeda, bentuk dari vertex yang berbeda pada anak yang terakhir, anak dari parent B. Nah, ini contoh juga ada dua pohon yang berbeda, yaitu pohon condong yang kiri, ada sebelah kanan, sebelah kiri, dan pohon condong yang kanan itu ada di sebelah B. Meskipun urutannya sama, ya, A, B, B, C, ya. Parent A memiliki anak B, B memiliki anak D, D memiliki anak C. Ya, sedangkan yang kanan ini A memiliki anak B, B memiliki anak C, C memiliki anak D. Ya, jadi beda alurnya, maka bisa dikatakan ada kecenderungan condong ke kiri dan condong ke kanan. Kemudian pada gambar sebelah kanan bawah ini adalah pohon biner penuh. Pohon biner penuh apa? Kita sekali lagi ikut lihat pengertiannya bahwa pohon biner adalah pohon energi dengan N sama dengan 2. Sehingga di sini kita lihat bahwa pada generasi level yang pertama, parent di puncak ini memiliki dua anak dan setiap anak memiliki dua anak lagi dan setiap anak-anaknya itu memiliki dua anak lagi. Jadi dia memiliki merupakan pohon biner yang penuh karena setiap
setiap vertex atau setiap simpul itu memiliki dua anak. Jumlahnya adalah n sama dengan 2. Kemudian di gambar berikutnya kita akan melihat bahwa T1 dan D2 adalah pohon yang seimbang. Ya. Sedangkan T3 bukan merupakan pohon yang seimbang. Jadi kalau kita lihat pada gambar T1 dan T2, pada level sampai dengan yang anaknya, ya pada level anak itu masing-masing memiliki anakan lagi. Sedangkan pada T3 dia hanya satu anak saja yang memiliki anakan lagi, ya sehingga dia akan tidak seimbang. Kalau yang T1 dia dan T2 itu seimbang karena sampai dengan level cucu itu memiliki anakan lagi. Meskipun kedua jenis pohon ini berbeda, ya kalau yang sebelah kiri itu ini adalah pohon biner penuh, sedangkan ini adalah pohon biner ya, pohon biner atau enari bisa juga. Pohon biner merupakan struktur yang penting di dalam ilmu komputer. Terapan pohon biner di dalam ilmu komputer diantaranya adalah pohon ekspresi, pohon keputusan, kode prefix, dan lain sebagainya. Ya, silakan teman-teman bisa membaca dan memahami uraian terkait hal tersebut di buku Matematika Distrik karangan Rinaldi Munir yang sudah diberikan oleh dosen koordinator di learning yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya untuk 1 minggu ke depan, saya mau bebankan kepada teman-teman untuk mengerjakan tugas. Di sini ada berapa nomor ya? Ada 3 nomor saja ya. Jadi yang pertama adalah kerjakan soal nomor 1 halaman 491 buku Matematika Diskrit karangan Rinaldi Munir ya. Jadi silakan teman-teman buka ya di buku Rinaldi Munir ya di Learning sudah ada ya. Ya di sini. Nah, ini ada link buku referensi, kemudian Anda lihat link buku referensinya di sini. Kita download yang Matematika Diskrit karangan Rinaldi Munir. Nah, silakan Anda melihat di sini halaman 491. Ini mungkin saya agak delay ya. Ya, silakan Anda akses di halaman 491 buku karangan Rinaldi Munir. Kemudian yang kedua, Anda diberikan pohon akar berikut ya. Di sini ada puncaknya adalah A, kemudian parent A ini memiliki 2 anak, B dan C, sedangkan anak B itu memiliki 2 anak lagi, D dan E, sedangkan anak C itu hanya memiliki 1 anak lagi, yaitu F. Silakan Anda tentukan mana yang disebut akar, mana yang disebut dengan daun, mana induk atau parent, dan anak dari simpul B. Ya, anak simpul B itu mana saja. Ini jelas ya. Kemudian tinggi pohon dan kedalaman simpul F. Ya, jadi teman-teman bisa melihat materi yang tadi sudah saya jabarkan, kemudian bisa menyelesaikan tugas ini. Saya kira untuk nomor 2 ini nggak ada masalah ya. Kemudian yang kedua, ini gambarkan graf tak berarah dengan 5 simpul dan 7 sisi dengan ketentuan berikut. Di sini X ini adalah sisi ya, A ke B, A ke C, B ke C, B ke D, C ke D, C ke E, dan D ke E. Dan masing-masing sisinya itu memiliki bobot, ada bobot 2, 2, 3, 1, 4, 5, 6, dan 7. Bangunlah beberapa kemungkinan pohon merentang dari graf tersebut ya, minimal ada buat 2. Kemudian gunakan algoritma prim untuk mencari pohon merentang minimum. Nah, ini berarti kita flashback lagi materi di minggu yang ke-6, pohon prim ya. Oke, jadi itu saja rekan-rekan materi untuk kita terkait pohon berakar ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau tidak ada mungkin kita lakukan absensi ya.